Di sebuah rumah tua di pinggir desa, ada satu kamar yang tidak pernah boleh dibuka. Bukan karena kamar itu rusak, tapi karena sesuatu di dalamnya tidak boleh keluar. Sari baru saja menikah dan tinggal bersama mertuanya. Namun sejak hari pertama, ibu mertuanya memberi satu larangan yang terdengar aneh. Kamu boleh masuk kemana saja di rumah ini, tapi jangan pernah buka kamar belakang. Awalnya Sari mengira itu hanya gudang lama. Sampai suatu malam, ia mendengar ketukan dari dalam kamar yang terkunci itu. Dan sebuah bisikan yang sangat pelan. Buka pintunya. Sejak malam itu, Sari mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Kamar itu tidak kosong, dan sesuatu di dalamnya sedang menunggu seseorang untuk menggantikannya. Desa tempat rumah mertua Sari berada sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota, tapi suasananya masih sangat sepi. Rumah-rumah berjauhan, jalan kecil masih banyak yang belum diaspal, dan malam hari hanya lampu kuning redup dari tiang listrik yang menerangi jalan. Sari baru 3 bulan menikah dengan Arif. Karena usaha Arif sedang turun, mereka memutuskan sementara tinggal di rumah orang tua Arif. Rumah itu cukup besar dan sudah tua. Dindingnya masih banyak yang menggunakan kayu, dan bagian belakang rumah seperti jarang sekali dipakai. Sejak pertama kali masuk rumah itu, Sari sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan karena rumahnya tua, tapi karena cara ibu mertua memperingatkan sesuatu. Hari pertama Sari datang sebagai menantu, ibu mertua yang bernama Burini langsung berkata dengan nada serius. Di rumah ini kamu bebas kemana saja. Dapur, ruang depan, kamar, halaman. Tapi ada satu tempat yang tidak boleh kamu buka. Sari waktu itu hanya tersenyum kecil. Tempat apa, Bu? Bu Nini menunjuk ke arah lorong sempit menuju bagian belakang rumah. Ada kamar di belakang. Jangan pernah kamu buka. Cara Bu Rini mengatakannya membuat suasana tiba-tiba terasa dingin. Bukan sekadar larangan biasa. Nada suaranya seperti seseorang yang takut sesuatu benar-benar terjadi. Arif yang berdiri di samping Sari langsung memotong pembicaraan. Iya, Sar, kamar itu memang sudah lama dikunci. Isinya cuma barang lama. Sari mengangguk saja. Ia pikir itu hal biasa. Banyak rumah lama memang menyimpan gudang atau kamar yang tidak dipakai. Tapi setelah beberapa hari tinggal di sana, rasa aneh itu mulai muncul lagi. Lorong menuju kamar belakang selalu terasa lebih dingin dibanding bagian rumah lain. Kadang saat lewat, Sari mencium bau aneh. Bukan bau busuk, tapi seperti bau tanah basah bercampur kemenyan yang sudah lama. Suatu malam, saat Sari sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara pintu kayu berderit dari arah belakang. Krek. Sari berhenti mencuci. Ia menoleh ke arah lorong. Rumah sudah sepi. Arif sedang keluar membeli sesuatu ke warung. Bu Rini tadi terlihat masuk ke kamarnya. Tapi suara itu jelas sekali. Krek. Seperti pintu kayu yang dibuka perlahan. Sari berjalan pelan menuju lorong belakang. Langkahnya terasa berat, seolah lantai kayu rumah itu ikut menahan. Saat ia sampai di ujung lorong, ia melihat pintu kamar yang dimaksud. Pintu kayu tua dengan cat coklat yang sudah mengelupas. Di gagangnya tergantung gembok besar yang berkarat. Tertutup, tidak ada yang terbuka. Sari mengerutkan dahi. Perasaan tadi bunyi dari sini. Ia hampir saja mendekat. Tiba-tiba, suara Bu Rini muncul dari belakangnya. Kamu mau kemana? Sari kaget sampai hampir menabrak pintu. Ia menoleh cepat. Bu Rini berdiri di ujung lorong dengan wajah yang sulit dibaca. Saya cuma dengar suara dari sini, Bu. Bu Rini menatap pintu kamar itu lama, lalu kembali menatap Sari. Kamar itu memang kadang bunyi sendiri. Cara Bu Rini mengatakannya terdengar terlalu tenang, karena rumah ini sudah tua. Sari mengangguk, tapi hatinya tidak benar-benar percaya. Malam itu Arif pulang. Saat mereka sudah di kamar, akhirnya Sari bertanya, Mas, kamar belakang itu sebenarnya kenapa sih?
Arif yang sedang memainkan ponselnya terlihat sedikit berhenti. Kenapa? Tadi aku dengar suara dari sana. Arif menghela nafas pelan. Itu cuma kamar lama, dulu tempat simpan barang ayah. Ayahmu? Arif mengangguk. Ayah meninggal waktu aku SMA. Setelah itu kamar itu ditutup. Sari diam. Tapi kenapa tidak pernah dibuka lagi? Arif terlihat sedikit tidak nyaman. Ibu tidak suka kalau kamar itu dibuka. Kenapa? Arif menatap Sari sebentar. Lalu ia kembali melihat ponselnya, seperti tidak ingin membahasnya lebih jauh. Malam semakin larut. Lampu kamar dimatikan. Rumah menjadi sangat sunyi. Sari mencoba tidur, tapi pikirannya masih teringat pintu kamar belakang itu. Lorong sempit, pintu kayu tua, dan gembok berkarat. Beberapa saat kemudian, Sari hampir tertidur ketika ia mendengar sesuatu. Bukan dari dalam kamar mereka, tapi dari arah belakang rumah. Tok. Sari membuka mata. Ia menahan nafas. Tok, tok. Seperti seseorang mengetuk pintu kayu dari dalam. Sari berjalan pelan menuju lorong belakang. Langkahnya terasa berat, seolah lantai kayu rumah itu ikut menahan. Saat ia sampai di ujung lorong, ia melihat pintu kamar yang dimaksud. Pintu kayu tua dengan cat coklat yang sudah mengelupas. Di gagangnya tergantung gembok besar yang berkarat. Tertutup, tidak ada yang terbuka. Sari mengerutkan dahi. Perasaan tadi bunyi dari sini. Ia hampir saja mendekat. Tiba-tiba, suara Bu Rini muncul dari belakangnya. "Kamu mau kemana?" Sari kaget sampai hampir menabrak pintu. Ia menoleh cepat. Bu Rini berdiri di ujung lorong dengan wajah yang sulit dibaca. "Saya cuma dengar suara dari sini, Bu." Bu Rini menatap pintu kamar itu lama, lalu kembali menatap Sari. Kamar itu memang kadang bunyi sendiri. Cara Bu Rini mengatakannya terdengar terlalu tenang, karena rumah ini sudah tua. Sari mengangguk, tapi hatinya tidak benar-benar percaya. Malam itu Arif pulang. Saat mereka sudah di kamar, akhirnya Sari bertanya, "Mas, kamar belakang itu sebenarnya kenapa sih?" Arif yang sedang memainkan ponselnya terlihat sedikit berhenti. "Kenapa?" "Tadi aku dengar suara dari sana." Arif menghela nafas pelan. "Itu cuma kamar lama, dulu tempat simpan barang ayah." "Ayahmu?" Arif mengangguk. "Ayah meninggal waktu aku SMA. Setelah itu kamar itu ditutup." Sari diam. "Tapi kenapa tidak pernah dibuka lagi?" Arif terlihat sedikit tidak nyaman. "Ibu tidak suka kalau kamar itu dibuka." "Kenapa?" Arif menatap Sari sebentar. Lalu ia kembali melihat ponselnya, seperti tidak ingin membahasnya lebih jauh. Malam semakin larut. Lampu kamar dimatikan. Rumah menjadi sangat sunyi. Sari mencoba tidur, tapi pikirannya masih teringat pintu kamar belakang itu. Lorong sempit, pintu kayu tua, dan gembok berkarat. Pekak. Sejak malam mendengar suara dari kamar belakang itu, Sari tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus memikirkan satu hal. Suara itu bukan sekadar bunyi rumah tua. Itu jelas ketukan dari dalam pintu. Dan yang lebih membuat bulu kuduknya berdiri adalah bisikan itu. "Buka pintunya." Pagi harinya Sari mencoba bersikap biasa saja. Di dapur, Bu Rini sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Aroma nasi goreng dan kopi hitam memenuhi ruangan. Sari duduk di kursi makan, tapi pikirannya masih tertinggal di lorong belakang rumah. Arif terlihat santai seperti tidak ada apa-apa. Sari akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu pernah dengar suara dari kamar belakang?" Arif menoleh sebentar. "Suara apa?" "Seperti ada yang mengetuk." Arif tertawa kecil. "Itu paling kayunya, rumah lama memang suka bunyi." Sari ingin menjelaskan lebih jauh, tapi Bu Rini tiba-tiba berhenti mengaduk kopi. Perlahan ia menatap Sari. "Kamu dengar suara dari sana?" Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Sari mengangguk ragu. "Iya, Bu, tadi malam seperti ada yang mengetuk pintu." Ruangan tiba-tiba terasa sunyi. Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sari beberapa detik terlalu lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Kalau kamu dengar suara dari kamar itu." Ia berhenti sejenak. "Jangan pernah kamu jawab." Sari merasakan dadanya seperti ditekan sesuatu. "Maksudnya, Bu,
Burini kembali menunduk meminum kopi. Kadang rumah tua memang suka bunyi sendiri. Jawaban itu terdengar seperti alasan yang dipaksakan. Sari bisa merasakan Burini tidak mengatakan semuanya. Hari itu Arif pergi ke kota untuk mengurus pekerjaan. Rumah menjadi sangat sepi. Hanya ada Sari dan Burini. Sekitar siang hari Burini keluar rumah untuk pergi ke rumah tetangga. "Jaga rumah ya," kata Burini sebelum pergi. Sari mengangguk. Begitu pintu depan tertutup, rumah menjadi sunyi sekali. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di ruang tengah. Awalnya Sari mencoba mengabaikan rasa penasarannya. Ia menyapu rumah, mencuci pakaian, membersihkan dapur. Tapi setiap kali melewati lorong belakang, matanya selalu tertuju pada pintu kamar itu. Gemboknya masih tergantung. Diam, tidak bergerak. Namun entah kenapa, Sari merasa seperti sedang diawasi dari balik pintu itu. Ia mencoba mengusir pikiran aneh itu. Sampai akhirnya suara itu muncul lagi. Tok! Sari yang sedang melipat baju langsung berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah lorong. Sunyi. Beberapa detik kemudian, tok! Tok! Sari merasakan napasnya mulai berat. Suara itu sama seperti semalam. Pelan, tapi jelas. Dan arahnya dari dalam kamar belakang. Kali ini Sari berdiri. Rasa takut bercampur rasa penasaran yang sangat kuat. Ia berjalan pelan menuju lorong. Langkahnya terasa semakin berat setiap mendekati pintu kamar itu. Lorong terasa lebih dingin. Udara seperti lebih lembab. Saat sampai di depan pintu, Sari berhenti. Ia menatap gembok tua yang menggantung di gagang pintu. Lalu suara itu terdengar lagi. Tok! Sari hampir mundur. Tapi kali ini, suara itu diikuti sesuatu yang lain. Suara seperti gesekan kuku pada kayu. Grek, pelan, tapi panjang. Seolah seseorang di dalam kamar menggaruk pintu dari dalam. Jantung Sari langsung berdegup kencang. Tangannya mulai dingin. Ia mundur satu langkah. Tapi tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar suara pelan. Sangat pelan. Tolong. Sari membeku. Buka. Suara itu bukan seperti suara hantu di film. Itu terdengar seperti suara manusia yang sangat lemah. Seperti seseorang yang kelelahan. Atau seseorang yang sudah terlalu lama terkurung. Sari menatap gembok itu dengan tangan gemetar. Dalam kepalanya muncul satu pikiran. Bagaimana kalau benar-benar ada seseorang di dalam? Ia menelan ludah. Lalu perlahan tangannya terangkat. Ia memegang gembok itu. Dingin. Berdebu. Seperti sudah lama tidak disentuh. Sari mencoba menariknya sedikit. Tapi sebelum sempat melakukan apapun. Suara pintu depan rumah tiba-tiba terbuka keras. Sari langsung menjauh dari pintu kamar. Langkah kaki cepat terdengar mendekat. Burini muncul di ujung lorong. Wajahnya pucat. Dan matanya langsung tertuju pada Sari, yang berdiri tepat di depan kamar itu. "Kamu ngapain di situ?" Suara Burini kali ini sangat keras. Sari sampai kaget. Saya cuma..." "Siapa yang suruh kamu dekat-dekat kamar itu?" Sari belum pernah melihat Burini semarah itu. Wajahnya berubah tegang. Matanya seperti penuh ketakutan. Bukan hanya marah, tapi takut sesuatu benar-benar terjadi. Sari mencoba menjelaskan. "Bu, saya dengar ada orang di dalam. Tidak ada siapa-siapa di sana." Potongan kalimat Burini datang sangat cepat. Terlalu cepat. Seolah ia tidak ingin mendengar kelanjutannya. Burini berjalan cepat ke arah pintu kamar. Ia memegang gembok itu, memeriksanya seperti memastikan sesuatu. Lalu ia menatap Sari dengan suara lebih pelan, tapi jauh lebih menyeramkan. "Kalau kamu dengar suara dari kamar itu, anggap saja tidak ada." Sari merasakan tubuhnya merinding. "Tapi Bu, tadi ada yang bicara." Burini mendekat, sangat dekat, lalu berbisik dengan suara yang membuat darah Sari seperti berhenti mengalir. "Kalau kamu dengar suara dari dalam kamar ini, itu bukan manusia." Sari menatap Burini dengan napas tercegat. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah saat Burini mengatakan itu, dari balik pintu kamar terdengar lagi gesekan kuku pada kayu. Krek, pelan, seperti sesuatu di dalam kamar itu mendengar percakapan mereka. Dan perlahan, suara bisikan itu muncul lagi dari balik pintu. "Aku tahu kamu di luar." Sari langsung mundur dengan tubuh gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa rahasia di balik kamar itu jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Sejak kejadian di lorong belakang itu, suasana rumah berubah. Burini menjadi jauh lebih sering berada di rumah. Ia seperti tidak ingin meninggalkan rumah terlalu lama, terutama tidak ingin meninggalkan Sari sendirian. Tapi justru itu yang membuat Sari semakin curiga. Karena sejak hari itu, hampir setiap malam Sari kembali mendengar suara dari kamar belakang. Kadang hanya ketukan pelan, tok, tok. Kadang suara seperti sesuatu yang bergerak di dalam ruangan. Kadang juga suara bisikan yang hampir tidak terdengar. Namun yang paling mengganggu adalah satu hal. Suara itu tidak pernah muncul ketika Burini berada dekat lorong belakang. Seolah sesuatu di dalam kamar itu tahu kapan harus diam. Malam ketiga setelah kejadian itu, hujan turun sangat deras. Angin membuat jendela rumah tua itu bergetar. Arif sudah tertidur sejak lama karena kelelahan. Sari mencoba memejamkan mata. Namun seperti malam-malam sebelumnya,
Suara itu kembali muncul. Tok. Sari membuka mata perlahan. Ia menatap jam di dinding. 2:17. Tok, tok. Suara dari kamar belakang. Sari menelan ludah. Ia menutup telinganya dengan bantal. Namun suara itu malah semakin jelas. Tok, tok, tok. Seperti seseorang yang mulai tidak sabar. Sari mencoba membangunkan Arif. Mas, mas. Arif hanya bergumam kecil, lalu kembali tidur. Sari akhirnya duduk di tempat tidur. Hatinya berdebar sangat keras. Lalu sesuatu terjadi. Suara ketukan itu berhenti. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, ia mendengar suara yang berbeda. Bukan ketukan, tapi seperti sesuatu yang diseret di lantai kayu. Grrrr. Panjang. Pelan. Seperti seseorang yang berjalan, tapi dengan cara menyeret tubuhnya. Sari merinding. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya suara rumah tua. Namun tiba-tiba, terdengar suara bisikan lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Kamu. Sari membeku. Aku tahu kamu bangun. Napas Sari langsung terasa sesak. Suara itu jelas datang dari kamar belakang, dan yang membuatnya semakin takut. Suara itu seperti berbicara langsung kepadanya. Buka pintunya. Sari menutup telinganya, tapi suara itu terus terdengar. Aku sudah lama di sini. Gelap, dingin. Sari hampir menangis. Ia mencoba membangunkan Arif lagi. Namun tiba-tiba, duk, suara keras dari arah lorong. Seperti sesuatu menabrak pintu kamar belakang dari dalam. Arif langsung terbangun. Apa itu? Sari menatap Arif dengan wajah pucat. Itu, dari kamar belakang. Arif langsung duduk tegak. Untuk beberapa detik mereka berdua hanya diam mendengarkan. Sunyi. Lalu, duk, suara itu datang lagi, lebih keras. Seperti seseorang memukul pintu dari dalam ruangan. Arif langsung berdiri. Sari langsung memegang tangannya. Mas, jangan. Tapi Arif sudah berjalan keluar kamar. Mereka berdua berdiri di lorong. Lampu lorong menyala redup. Pintu kamar belakang terlihat jelas di ujung. Gemboknya masih tergantung. Tapi pintu itu sekarang sedikit bergetar. Duk. Kali ini lebih pelan. Arif mendekat satu langkah. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara yang membuat darah mereka seperti berhenti mengalir. Arif. Arif langsung membeku. Sari menatapnya. Mas, itu. Arif menatap pintu itu dengan wajah tegang. Ayah. Sari merasakan tubuhnya langsung dingin. Ayahmu kan sudah meninggal. Arif tidak menjawab. Ia menatap pintu itu tanpa bergerak. Lalu suara dari kamar belakang kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Arif, buka pintunya. Ayah di sini. Napas Arif langsung tidak beraturan. Tangannya perlahan terangkat ke arah gembok pintu. Sari langsung menarik lengannya. Mas, jangan. Namun sebelum Arif sempat menyentuh gembok, lampu lorong tiba-tiba menyala terang. Bu Rini berdiri di belakang mereka. Wajahnya pucat. Apa yang kalian lakukan? Arif langsung menoleh. Ibu, ada suara dari dalam. Bu Rini berjalan cepat. Ia berdiri tepat di depan pintu kamar itu. Lalu dengan suara keras ia berkata ke arah pintu. Diam. Anehnya, suara dari kamar langsung berhenti. Sunyi. Seperti sesuatu benar-benar patuh pada perintah Bu Rini. Sari dan Arif saling menatap. Bu Rini menoleh perlahan. Matanya terlihat sangat lelah. Kalian sudah dengar suaranya? Arif mengangguk pelan. Itu, suara ayah. Bu Rini menutup mata sebentar, lalu berkata dengan suara sangat pelan. Itu bukan ayahmu. Arif terlihat bingung. Lalu siapa? Bu Rini menatap pintu kamar itu. Beberapa detik ia tidak menjawab. Lalu akhirnya berkata sesuatu yang membuat Sari merasa seluruh tubuhnya merinding. Itu, sesuatu yang memakai suara ayahmu. Sari menahan napas. Kenapa? Bu Rini menatap Sari. Lama, seolah menilai sesuatu. Lalu berkata pelan. Karena sekarang, dia sudah mulai mengenal suara kalian. Sari merasakan jantungnya seperti jatuh. Apa maksud ibu? Bu Rini tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu kamar itu lagi. Lalu berkata sesuatu yang membuat Sari semakin takut. Larangan untuk tidak membuka kamar ini. Mungkin sudah mulai terlambat. Sari merasakan tengkuknya dingin. Kenapa? Bu Rini akhirnya menatap langsung ke mata Sari. Dan dengan suara sangat pelan ia berkata, karena biasanya dia hanya memanggil satu orang. Bu Rini berhenti sebentar.
lalu melanjutkan kalimatnya. Tapi sekarang, dia sudah mulai memanggil kalian berdua. Lorong kembali sunyi, namun beberapa detik kemudian, dari balik pintu kamar itu terdengar lagi suara pelan, sangat pelan, seperti bisikan yang sangat dekat dengan kayu pintu. Sari, tubuh Sari langsung kaku, karena ini pertama kalinya sesuatu di dalam kamar itu menyebut namanya. Sejak malam suara itu menyebut namanya, Sari tidak pernah merasa tenang lagi di rumah itu. Ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Sesuatu di dalam kamar itu tahu siapa dia. Bukan hanya tahu Arif, bukan hanya meniru suara ayah Arif, tapi sekarang ia tahu nama Sari. Dan yang lebih menakutkan lagi, Bu Rini tidak terlihat terkejut saat itu terjadi. Seolah ia sudah lama menunggu hal itu terjadi. Keesokan paginya, suasana rumah terasa aneh. Tidak ada yang membahas kejadian malam itu. Arif hanya diam sejak bangun tidur. Ia terlihat banyak berpikir. Sari juga tidak berani langsung bertanya lagi tentang kamar belakang. Tapi satu hal yang ia sadari, sejak malam itu, Bu Rini tidak pernah menjauh dari lorong belakang. Beberapa kali Sari melihat Bu Rini duduk sendirian di kursi dekat dapur yang menghadap lorong itu, seperti sedang menjaga sesuatu. Siang hari, Arif akhirnya keluar rumah untuk menemui temannya di kota. Rumah kembali hanya dihuni Sari dan Bu Rini. Sari sedang mencuci piring ketika melihat Bu Rini berdiri lama di depan lorong belakang. Tangan Bu Rini memegang sesuatu, sebuah mangkuk kecil. Di dalamnya ada beras, bunga, dan sesuatu yang terlihat seperti abu hitam. Sari dia memperhatikan dari dapur. Bu Rini berjalan pelan menuju pintu kamar belakang. Lalu ia meletakkan mangkuk itu tepat di depan pintu. Kemudian ia berbisik sesuatu yang tidak terdengar jelas. Beberapa detik kemudian, Sari melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak keras. Mangkuk itu bergetar sedikit, seperti ada sesuatu dari dalam kamar yang menyentuh pintu. Bu Rini langsung berdiri. Ia menoleh ke arah dapur. Tatapan mereka bertemu. Sari langsung pura-pura mencuci piring lagi. Namun Bu Rini sudah berjalan mendekat. "Kamu lihat?" Sari terdiam beberapa detik. "Apa yang ibu lakukan di sana?" Bu Rini menarik kursi dan duduk. Untuk pertama kalinya sejak Sari datang ke rumah itu, wajah Bu Rini terlihat sangat lelah, sangat tua. Ia memandang Sari cukup lama, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu ia berkata pelan, "Seharusnya kamu tidak tinggal di rumah ini." Kalimat itu membuat Sari bingung. "Kenapa, Bu?" Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah lorong belakang, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Karena rumah ini sudah terlalu lama menahan sesuatu." Sari merasakan tengkuknya merinding. "Maksud ibu, kamar itu?" Bu Rini akhirnya mengangguk. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuh Sari terasa dingin. Yang ada di dalam kamar itu tidak pernah benar-benar pergi sejak ayah Arif meninggal. Sari menelan ludah. Jadi, dulu ayah Arif juga mendengar suara itu. Bu Rini tersenyum pahit. Bukan hanya mendengar. Ia berhenti sejenak. Dia yang pertama kali membukakan pintunya. Jantung Sari langsung berdetak keras. Apa maksudnya? Bu Rini menarik napas panjang, seolah sedang membuka rahasia yang sudah sangat lama disimpan. "Dulu, kami sangat miskin. Kami hampir kehilangan rumah ini. Usaha ayah Arif bangkrut. Hutang di mana-mana." Sari mendengarkan dengan napas tertahan. Suatu malam, ada seseorang datang. Sari mengerutkan dahi. "Siapa?" Bu Rini menjawab dengan suara yang lebih pelan. "Orang yang memberi jalan supaya kami bisa tetap hidup." Sari mulai merasakan arah pembicaraan itu. Kamar belakang itu adalah tempat perjanjian dibuat. Sari merasakan tubuhnya merinding. Perjanjian apa? Bu Rini menatap langsung ke mata Sari, lalu mengatakan satu kata yang membuat napas Sari terasa berat. Pesugihan. Ruangan terasa sunyi.
hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Awalnya, semuanya terlihat biasa. Belanjut Bu Rini. Usaha mulai berjalan lagi. Uang mulai datang. Kami bisa memperbaiki rumah. Tapi ada satu syarat. Sari hampir tidak berani bertanya. Syarat apa? Bu Rini menatap pintu kamar belakang. Lama. Sesuatu harus tetap tinggal di rumah ini. Sari merasakan tengkuknya kering. Sesuatu? Bu Rini mengangguk. Sesuatu yang menjaga perjanjian itu. Sari langsung teringat suara di dalam kamar. Yang ada di dalam kamar itu. Bu Rini tidak menjawab. Namun ekspresinya sudah cukup memberi jawaban. Sari merasa perutnya mual. Kenapa dikunci? Bu Rini tersenyum pahit. Karena dulu, Ayah Arif tidak sengaja membuka pintunya. Sari langsung menatap Bu Rini. Lalu, suara Bu Rini menjadi semakin pelan. Sejak malam itu, dia tidak pernah sama lagi. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa yang terjadi padanya? Bu Rini tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, dia mulai sering mendengar suara dari dalam kamar itu. Sari merinding. Sama seperti sekarang. Bu Rini mengangguk. Lalu suatu malam, dia membuka pintunya. Sari menahan napas. Setelah itu, dia meninggal seminggu kemudian. Ruangan kembali sunyi. Sari merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Tapi Bu, kalau begitu, kenapa kamar itu tidak dihancurkan saja? Bu Rini tertawa kecil. Namun tawa itu terdengar sangat kosong. Kami pernah mencoba. Sari menatapnya. Dan Bu Rini berkata pelan. Orang yang mencoba membuka kamar itu mati 2 hari kemudian. Sari merasakan seluruh tubuhnya dingin. Siapa? Bu Rini menjawab tanpa ekspresi. Tukang yang kami panggil. Sari tidak bisa berkata apa lagi. Namun tiba-tiba, dari lorong belakang terdengar suara pelan. Tok. Sari langsung menoleh. Bu Rini juga menoleh perlahan. Lalu suara itu muncul lagi. Tok. Tok. Namun kali ini bukan hanya ketukan. Ada sesuatu yang lain. Gesekan panjang pada kayu pintu. Gerrrrk. Seperti sesuatu di dalam kamar itu mendengar percakapan mereka. Sari menatap Bu Rini dengan napas gemetar. Bu, dia dengar kita. Bu Rini berdiri perlahan. Wajahnya terlihat semakin pucat. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat Sari merasa jantungnya hampir berhenti. Dia bukan hanya mendengar. Bu Rini menatap langsung ke arah Sari. Lalu berkata dengan suara pelan. Dia sedang memilih. Sari langsung merasa tubuhnya dingin. Memilih apa? Bu Rini menoleh ke pintu kamar itu. Dan saat itulah, suara dari dalam kamar terdengar lagi. Kali ini jauh lebih jelas. Sari, kamu yang berikutnya. Sari langsung mundur 1 langkah. Namun suara itu melanjutkan kalimatnya. Kamu yang berikutnya. Gantikan dia. Sari menatap Bu Rini dengan wajah pucat. Dan yang membuatnya semakin takut adalah Bu Rini tidak terlihat terkejut sama sekali. Ia hanya menutup mata sebentar, lalu berbisik sangat pelan. Seharusnya kamu tidak datang ke rumah ini. Karena perjanjian itu, ia menatap Sari. Selalu butuh pengganti. Lorong belakang kembali sunyi. Namun dari balik pintu kamar itu terdengar suara sesuatu yang tertawa sangat pelan. Dan untuk pertama kalinya, Sari menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mungkin, selama ini, kamar itu tidak pernah benar-benar dikunci. Yang terjadi sebenarnya adalah, sesuatu di dalamnya sedang menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Sejak suara dari dalam kamar itu menyebut namanya, hidup Sari di rumah itu seperti berubah. Rumah yang sebelumnya hanya terasa tua, sekarang terasa seperti menyimpan sesuatu yang hidup. Sari tidak pernah lagi berjalan melewati lorong belakang tanpa merinding. Namun yang membuatnya semakin takut adalah satu hal.
Sejak malam itu, Arif mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Arif sering terbangun di tengah malam. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kosong ke arah pintu kamar. Beberapa kali Sari melihatnya seperti sedang mendengarkan sesuatu. "Mas, kamu kenapa?" Arif hanya menggeleng. "Tidak apa-apa." Namun Sari tahu ada sesuatu yang salah. Karena setiap kali Arif seperti itu, ia selalu menatap arah lorong belakang. Suatu malam, Sari terbangun karena suara pintu kamar mereka terbuka. Krek. Sari membuka mata. Tempat tidur di sampingnya kosong. "Mas?" Tidak ada jawaban. Sari langsung bangun. Ia berjalan keluar kamar. Lorong rumah gelap. Lampu hanya menyala redup dari ruang tengah. Namun saat matanya menyesuaikan dengan gelap, Sari melihat sesuatu di ujung lorong belakang. Seseorang berdiri di sana. Tubuhnya membelakangi Sari. Arif. Ia berdiri tepat di depan pintu kamar yang terkunci. Sari berjalan mendekat dengan jantung berdegup kencang. "Mas, kamu ngapain di sini?" Arif tidak menjawab. Ia berdiri sangat diam. Tangannya menggantung di samping tubuhnya. Namun saat Sari semakin dekat, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Tangan Arif sedang memegang gembok pintu kamar itu. Sari langsung menarik lengannya. "Mas, jangan!" Arif menoleh perlahan. Matanya terlihat kosong. Seperti orang yang baru bangun tidur. "Ayah memanggilku." Kalimat itu membuat tubuh Sari langsung dingin. "Ayahmu sudah meninggal." Arif menggeleng pelan. "Tidak." Ia menunjuk pintu kamar itu. "Dia ada di dalam." Sari merasa napasnya semakin berat. Tiba-tiba dari balik pintu kamar terdengar suara pelan. "Arif." Arif langsung menoleh ke pintu. "Ayah?" Sari hampir menangis. "Itu bukan ayahmu." Namun suara itu kembali terdengar. "Buka pintunya." Arif perlahan mengangkat gembok itu. Tangannya gemetar. Sari langsung menarik tangannya dengan kuat. "Mas!" Saat itulah suara keras terdengar dari belakang. "Arif!" Burini berdiri di lorong dengan wajah pucat. Ia berjalan cepat, lalu menamparkan tangan Arif hingga gembok itu terlepas dari tangannya. "Jangan dekat-dekat kamar ini." Arif terlihat bingung. "Ayah memanggilku." Burini langsung menutup telinga Arif dengan tangannya. "Jangan dengar." Anehnya, suara dari dalam kamar langsung berhenti. Sunyi, seperti sesuatu di dalam sana tidak suka diganggu. Malam itu Arif dipaksa masuk kembali ke kamar. Burini duduk lama di ruang tengah. Sari akhirnya duduk di depannya. "Bu, sebenarnya apa yang ada di dalam kamar itu?" Burini terlihat sangat lelah. Untuk beberapa detik ia tidak menjawab. Lalu ia berkata pelan, "Yang ada di dalam kamar itu bukan hanya penjaga pesugihan." Sari merasa tenggorokannya kering. "Lalu apa?" Burini menatap Sari. Matanya terlihat penuh ketakutan. "Itu sesuatu yang diberi makan." Sari langsung menatapnya. "Diberi makan?" Burini mengangguk perlahan. "Setiap beberapa tahun, perjanjian itu harus diperbaharui." Sari mulai merasa mual. Bagaimana caranya? Burini menatap pintu kamar belakang. Dengan memberi sesuatu. Sari hampir tidak berani bertanya. "Sesuatu? Seperti apa?" Burini menjawab dengan suara sangat pelan. "Manusia." Sari langsung berdiri dari kursinya. "Apa?" Burini menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Dulu, ayah Arif menolak memberikan tumbal." Sari merasa tubuhnya gemetar. Lalu, Burini berkata dengan suara gemetar, "Karena itu, dia yang diambil." Sari merasa kakinya lemas. "Jadi, ayah Arif bukan meninggal biasa." Burini mengangguk perlahan. "Dia tidak mati karena sakit." Sari hampir tidak bisa bernapas. "Dia diambil oleh sesuatu di kamar itu." Ruangan terasa sangat sunyi. Namun tiba-tiba, dari lorong belakang terdengar suara pelan. Tok. Sari langsung menoleh. Burini juga menoleh. Suara itu datang lagi. Tok, tok. Namun kali ini diikuti sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara seperti sesuatu menyeret tubuh di lantai kayu. Grrr. Perlahan. Mendekati pintu. Sari menatap Burini dengan wajah pucat. "Bu,
Dia bergerak. Burini berdiri dengan napas gemetar, lalu berkata sesuatu yang membuat jantung Sari perasa berhenti. Dia tidak bergerak. Sari menatapnya. Maksud ibu? Burini menunjuk pintu kamar itu, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Dia sedang mendekat ke pintu. Tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara goresan keras. Skr, ker, ker, ker. Seperti sesuatu dengan kuku panjang menggaruk kayu pintu. Lalu suara itu berhenti. Beberapa detik kemudian, terdengar suara napas berat dari balik pintu. Sari. Sari langsung mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Namun suara itu melanjutkan kalimatnya. Aku sudah menunggumu. Burini menutup mata, seperti seseorang yang akhirnya menerima sesuatu yang sudah lama ia takutkan. Sari menatapnya. Bu, kenapa dia memanggil saya? Burini tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya berkata pelan. Karena perjanjian itu hampir selesai. Sari menatapnya dengan napas tercekat. Apa maksudnya? Burini menatap Sari dengan mata yang sangat sedih, lalu mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuh Sari terasa dingin. Karena yang ada di dalam kamar itu sudah memilih penggantinya. Sari hampir tidak bisa berbicara. Pengganti siapa? Burini menjawab dengan suara sangat pelan. Pengganti yang terakhir dia ambil. Sari merasa jantungnya berdetak sangat keras. Siapa? Burini menatap pintu kamar itu, lalu berbisik pelan. Suamimu. Sari langsung menoleh ke arah kamar mereka. Tubuhnya membeku, karena pada saat yang sama, ia mendengar suara pintu kamar mereka terbuka perlahan. Klik. Sari menoleh, dan melihat Arif berdiri di ujung lorong, dengan mata kosong, sambil memegang sesuatu di tangannya. Kunci gembok kamar belakang. Saat Sari melihat benda di tangan Arif, jantungnya seperti berhenti berdetak. Kunci gembok kamar belakang. Kunci itu berkarat dan terlihat sangat tua. Sari tidak pernah tahu Burini masih menyimpannya. Arif berdiri di ujung lorong dengan wajah kosong, seperti orang yang sedang berjalan dalam mimpi. Mas, suara Sari hampir tidak keluar. Arif tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menuju pintu kamar belakang. Langkahnya pelan, namun pasti. Sari langsung bergerak mengejarnya. Mas, berhenti! Tapi Arif tetap berjalan. Burini berdiri membeku di ruang tengah. Wajahnya berubah sangat pucat, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Arif akhirnya berdiri tepat di depan pintu kamar itu. Ia menatap gembok yang tergantung di gagang pintu, lalu mengangkat kunci itu. Sari langsung memegang lengannya. Mas, jangan! Arif menoleh perlahan. Matanya terlihat kosong, tapi di dalamnya seperti ada sesuatu yang lain. Dia sudah lama menunggu. Suara Arif terdengar berbeda, lebih berat, seperti ada suara lain yang bercampur di dalamnya. Sari menatapnya dengan ketakutan. Mas, itu bukan ayahmu. Namun Arif hanya tersenyum kecil. Ayah bilang, kita harus membuka pintunya. Sari menggeleng dengan panik. Tidak, tapi tangan Arif sudah memasukkan kunci ke dalam gembok. Klik. Suara kecil itu membuat tubuh Sari langsung dingin. Gembok itu terbuka. Sari langsung berteriak, "Bu!" Burini tersadar. Ia berlari cepat menuju lorong, namun sudah terlambat. Arif sudah melepas gembok dari pintu. Pintu kamar itu sekarang hanya tertutup oleh kayu tua yang rapuh. Sari bisa merasakan sesuatu dari balik pintu itu. Udara dingin, bau tanah basah, dan sesuatu yang jauh lebih buruk. Bau busuk seperti sesuatu yang sudah lama membusuk. Arif perlahan menyentuh gagang pintu. Tangannya mulai memutarnya. Sari memegang tangannya dengan kuat. Mas, tolong! Namun Arif tidak berhenti. Pintu itu mulai bergerak. Krek. Suara kayu tua yang lama tidak dibuka terdengar sangat panjang. Pintu terbuka sedikit. Hanya celah kecil. Namun dari celah itu keluar udara yang sangat dingin dan bau yang sangat menyengat. Sari hampir muntah.
Burini akhirnya sampai di lorong. "Jangan dibuka!" Ia langsung menarik Arif dengan sekuat tenaga. Namun saat itu juga, sesuatu terjadi. Dari celah pintu yang terbuka itu, muncul suara nafas berat. Seperti sesuatu yang sudah sangat lama berada di ruang sempit dan sekarang akhirnya bisa merasakan udara luar. Sari langsung mundur, namun matanya tidak bisa lepas dari celah pintu itu. Karena di dalam sana, ia melihat sesuatu bergerak. Awalnya hanya bayangan, lalu perlahan, sesosok tangan muncul dari kegelapan. Tangan itu sangat kurus, kulitnya hitam seperti tanah kering, kukunya panjang dan kotor. Tangan itu meraih celah pintu, mencengkram kayu. Suara kuku menggesek pintu membuat telinga Sari sakit. Sari langsung jerintang, "Burini, dorong pintu itu dengan keras!" Arif seperti tersadar. Ia langsung mendorong pintu itu kembali. Namun tangan dari dalam kamar itu menahan pintu. Kukunya menancap di kayu. Kerak, kerak. Seperti sesuatu yang tidak ingin pintu itu ditutup lagi. Sari melihat sesuatu di dalam kamar itu bergerak mendekat. Sesuatu yang lebih besar dari tangan itu. Sesuatu yang perlahan keluar dari gelap. Ia hanya bisa melihat sedikit, namun cukup membuat tubuhnya langsung gemetar. Di dalam kamar itu, ada sesosok tubuh yang sangat kurus. Tubuhnya seperti manusia, tapi terlalu kurus, terlalu panjang. Dan wajah itu sangat pucat, matanya hitam. Namun yang membuat Sari hampir pingsan adalah satu hal. Wajah itu terlihat mirip ayah Arif. Makhluk itu tersenyum perlahan. Mulutnya terbuka terlalu lebar. Akhirnya, suara itu keluar dari dalam kamar, namun suaranya tidak seperti manusia. Seperti suara seseorang yang berbicara dari dalam sumur yang sangat dalam. Pintunya dibuka. Arif langsung gemetar. "Itu ayah!" Burini berteriak keras. "Itu bukan ayahmu!" Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya membuat seluruh lorong terasa dingin. "Rini." Makhluk itu memanggil nama Burini. "Perjanjian kita sudah hampir selesai." Burini menatap makhluk itu dengan mata penuh ketakutan. "Aku sudah memberimu suamiku." Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Tapi perjanjian itu belum selesai. Lalu makhluk itu perlahan menoleh, menatap langsung ke arah Sari. Matanya yang hitam menatap tajam. Sekarang kiamatnya. Sari merasa kakinya lemas. Makhluk itu mengangkat tangannya, menunjuk Sari. "Dia." Burini langsung berdiri di depan Sari. "Tidak!" Makhluk itu tertawa lagi. Tawanya lebih keras. "Kamu tidak bisa menghentikannya. Perjanjian itu sudah berjalan." Tiba-tiba, tangan makhluk itu mendorong pintu dengan kuat. Brak! Pintu terbuka lebih lebar. Kegelapan dari dalam kamar seperti mengalir keluar. Sari bisa melihat sekarang. Di dalam kamar itu, dindingnya penuh goresan kuku. Lantai kayunya hitam seperti bekas darah lama. Dan di sudut ruangan, ada sesuatu yang membuat nafasnya berhenti. Sebuah kerangka manusia yang masih mengenakan pakaian lama. Burini langsung menutup wajahnya. Sari berbisik pelan, "Itu ayah Arif." Makhluk itu tersenyum. "Itu yang terakhir." Lalu makhluk itu mulai keluar dari kamar. Tubuhnya merangkak perlahan, tulangnya berbunyi saat bergerak. Ker, ker. Sari langsung mundur dengan tubuh gemetar. Makhluk itu mendekat, semakin dekat, sampai wajahnya hanya beberapa langkah dari Sari. Lalu ia berbisik pelan, "Sekarang giliranmu." Tiba-tiba, Burini berteriak keras, "Arif, tutup pintunya sekarang!" Arif seperti tersadar sepenuhnya. Dengan seluruh tenaga, ia mendorong pintu itu. Makhluk itu menoleh cepat, namun sebelum sempat keluar sepenuhnya, brak! Pintu kamar itu tertutup keras. Arif langsung memasang kembali gemboknya dengan tangan gemetar. Dari dalam kamar terdengar suara benturan keras. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang mengamuk di dalam ruangan itu. Sari jatuh terduduk di lantai.
Tubuhnya gemetar hebat. Burini berdiri dengan nafas tidak beraturan. Namun setelah beberapa detik, suara dari dalam kamar berhenti. Sunyi. Namun sebelum semuanya benar-benar tenang, terdengar suara bisikan yang sangat pelan di balik pintu. Aku sudah melihatnya. Sari langsung menatap pintu itu, dan suara itu melanjutkan kalimatnya. Sekarang aku tahu wajahnya. Sari merasa jantungnya berhenti karena makhluk itu menutup kalimatnya dengan suara yang sangat pelan. Aku akan keluar untuknya. Lorong kembali sunyi, namun Burini tahu satu hal yang membuat wajahnya langsung pucat. Ia berbisik pelan. Sekarang dia sudah tahu siapa tumbalnya. Sejak pintu kamar itu hampir terbuka malam itu, rumah Burini tidak pernah benar-benar tenang lagi. Walaupun gembok sudah dipasang kembali, Sari tahu satu hal yang membuatnya tidak bisa tidur. Makhluk itu sudah melihatnya. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai berubah di rumah itu. Malam pertama setelah kejadian itu, suara dari kamar belakang tidak lagi hanya ketukan. Sekarang, terdengar seperti sesuatu yang terus bergerak di dalam. Grrrr, skrrrr. Suara kuku panjang menggaruk dinding kayu. Kadang terdengar seperti sesuatu berjalan mengelilingi ruangan. Kadang juga seperti sesuatu menabrak pintu dengan tubuhnya. Duk, duk. Setiap benturan membuat seluruh rumah terasa bergetar. Arif tidak berani lagi mendekati lorong belakang. Namun yang paling berubah adalah Burini. Ia terlihat semakin pucat setiap hari. Ia hampir tidak tidur. Setiap malam ia duduk di kursi dekat lorong belakang, seperti seseorang yang sedang menunggu hukuman datang. Suatu malam, Sari akhirnya tidak tahan lagi. Ia duduk di depan Burini. "Bu, kita tidak bisa terus seperti ini." Burini tidak menjawab. Matanya kosong menatap pintu itu. Sari menarik napas. Kalau makhluk itu keluar, kita semua akan mati. Burini akhirnya menoleh. Matanya terlihat sangat lelah. Dia tidak akan membunuh kita semua. Sari mengerutkan dahi. Lalu, Burini berkata pelan, dia hanya akan mengambil yang dia pilih. Sari merasakan tenggorokannya kering. Dan itu saya. Burini menutup mata, namun ia tidak menyangkalnya. Sari langsung berdiri. Kalau begitu, kita harus pergi dari rumah ini. Burini menggeleng pelan. Kamu tidak mengerti. Perjanjian itu tidak terikat pada rumah. Sari menatapnya. Lalu, Burini berbisik sangat pelan. Perjanjian itu terikat pada keluarga kami. Tubuh Sari langsung merinding. Jadi, walaupun saya pergi, Burini mengangguk pelan. Dia tetap akan menemukanmu. Sari merasakan seluruh tubuhnya dingin. Namun sebelum sempat berkata apapun, tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar belakang. Brak! Pintu kamar itu bergetar sangat kuat. Sari langsung menoleh. Gemboknya bergoyang. Brak! Benturan kedua lebih keras. Seperti sesuatu di dalam kamar itu mendorong pintu dengan seluruh tubuhnya. Arif langsung mundur dari kamar. Kalau pintunya jebol, Burini menjawab pelan, dia akan bebas. Ruangan langsung terasa sangat dingin. Namun tiba-tiba, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Benturan itu tiba-tiba berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Lalu terdengar suara pelan dari balik pintu. Rini. Suara makhluk itu. Burini menegang. Kamu tahu caranya. Burini menutup mata, seperti seseorang yang sudah lama mengetahui jawaban yang tidak ingin ia terima. Sari menatapnya. Cara apa? Namun makhluk itu melanjutkan sendiri. Perjanjian hanya bisa berakhir jika penggantinya diberikan. Atau
jika orang yang membuat perjanjian itu menggantikan tumbalnya. Sari langsung menatap Burini. Burini terlihat gemetar. Sari mulai memahami sesuatu. "Bu," namun Burini sudah menggeleng. "Tidak." Sari mendekat. "Ini semua karena perjanjian itu kan?" Burini tidak menjawab, namun air matanya mulai jatuh. Sari menatapnya dengan napas berat. "Kalau ibu menggantikan saya, perjanjian itu selesai." Burini menutup wajahnya. Makhluk itu akan pergi. Sari menatap pintu kamar itu. Sunyi. Namun dari dalam kamar terdengar suara napas berat, seperti sesuatu yang sedang menunggu keputusan. Arif langsung berkata keras, "Tidak, kita cari cara lain." Namun Burini perlahan berdiri. Wajahnya terlihat sangat tenang sekarang, seperti seseorang yang akhirnya menerima sesuatu. Ia berjalan menuju lorong belakang. Sari langsung menahannya. "Bu, jangan." Burini menatap Sari dengan mata yang sangat sedih. "Seharusnya kamu tidak pernah menjadi bagian dari ini." Sari hampir menangis. "Tapi kita masih bisa cari cara lain." Burini menggeleng pelan. Tidak ada cara lain. Ia menatap pintu kamar itu, lalu berkata pelan, "Perjanjian itu sudah terlalu lama." Arif langsung berdiri di depan pintu. "Ibu tidak boleh masuk ke sana." Burini menatap Arif dengan lembut. "Kamu masih punya hidup." Lalu ia menoleh ke arah Sari. "Kamu juga." Sari merasakan air matanya jatuh. Namun sebelum ada yang bisa menghentikannya, Burini mengambil gembok dari pintu kamar itu. Tangannya gemetar. Namun kali ini, ia sendiri yang membuka kunci itu. Klik. Gembok jatuh ke lantai. Arif langsung berteriak, "Ibu, jangan!" Namun Burini sudah memutar gagang pintu. Pintu kamar itu terbuka pelan. Krek. Udara dingin langsung keluar dari dalam kamar. Bau busuk yang sangat kuat memenuhi lorong. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara makhluk itu tertawa pelan. Akhirnya, Burini berdiri di depan pintu itu. Ia menoleh sebentar ke arah Sari dan Arif, lalu berbisik pelan, "Maafkan ibu." Dan sebelum mereka sempat menghentikannya, Burini melangkah masuk ke dalam kamar itu. Pintu kamar itu langsung tertutup sendiri. Brak. Sari langsung berlari ke pintu. "Bu!" Namun dari dalam kamar terdengar sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Suara sesuatu menerkam dengan sangat brutal. Skrak. Jeritan Burini terdengar sangat mengerikan. Arif langsung memukul pintu itu. "Ibu!" Namun pintu itu tidak bergerak. Dari dalam kamar hanya terdengar suara tulang patah. Kerak. Lalu suara kunyahan yang sangat pelan. Dan setelah beberapa detik, semuanya kembali sunyi. Sari jatuh terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Arif berdiri membeku di depan pintu. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan dari balik pintu. Suara makhluk itu. Perjanjian selesai. Arif dan Sari menahan napas. Namun makhluk itu melanjutkan kalimatnya dengan suara yang jauh lebih pelan. Tapi Sari langsung menatap pintu itu. Dan kalimat terakhir makhluk itu membuat darahnya terasa dingin. "Aku masih lapar." Lorong rumah kembali sunyi. Dan saat itulah Sari menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Perjanjian itu mungkin sudah selesai. Tapi sesuatu di dalam kamar itu tidak pernah benar-benar ingin berhenti. Setelah jeritan Burini berhenti malam itu, rumah kembali sunyi. Sunyi yang sangat menekan. Sari masih terduduk di lantai lorong dengan tubuh gemetar. Arif berdiri di depan pintu kamar belakang dengan wajah kosong. Tidak ada lagi suara dari dalam kamar itu. Tidak ada benturan, tidak ada goresan.
Tidak ada bisikan, hanya kesunyian yang sangat aneh. Beberapa menit berlalu, namun bagi Sari, rasanya seperti berjam-jam. Arif akhirnya berbicara dengan suara serak. "Ibu." Tidak ada jawaban. Sari perlahan berdiri. "Mas, jangan buka pintunya." Arif menatap pintu itu dengan mata merah. "Aku harus tahu." Tangannya terangkat perlahan ke arah gagang pintu. Sari langsung memegang lengannya. "Mas, kalau makhluk itu masih di dalam..." Arif menelan ludah. Namun ia tetap memutar gagang pintu. Krek. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Udara dingin langsung keluar dari dalam ruangan. Bau busuk yang sangat kuat membuat Sari hampir muntah. Lampu lorong yang redup hanya menerangi sedikit bagian dalam kamar. Namun yang terlihat di sana membuat tubuh Sari langsung kaku. Lantai kamar itu penuh goresan dan noda hitam. Dinding kayunya dipenuhi bekas kuku yang panjang. Namun yang paling mengerikan adalah sesuatu di tengah ruangan. Tubuh seseorang tergeletak di lantai. Arif langsung berlari masuk. "Ibu." Itu Burini. Tubuhnya terbaring dengan posisi aneh. Bajunya penuh darah. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit kamar. Namun yang membuat Sari langsung menutup mulutnya adalah satu hal. Di leher Burini, terlihat bekas gigitan yang sangat dalam. Seperti sesuatu telah merobek dagingnya. Arif jatuh berlutut di samping tubuh ibunya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Burini. "Ibu." Namun tubuh itu sudah dingin. Sari berdiri di ambang pintu dengan napas tidak teratur. Matanya perlahan menyapu ruangan itu. Dan saat itulah, ia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Di dalam kamar itu, tidak ada makhluk apapun. Ruangan itu kosong. Sari berbisik pelan. "Mas, dia tidak ada di sini." Arif menoleh. Tidak mungkin. Namun memang tidak ada apapun di dalam kamar itu, selain tubuh Burini dan kerangka tua di sudut ruangan. Makhluk itu menghilang. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Mas, dia pergi kemana?" Arif tidak menjawab. Namun tiba-tiba mereka berdua mendengar sesuatu dari luar rumah. Suara anjing menggonggong keras. 1, lalu 2, lalu banyak. Seperti seluruh anjing di desa itu menyalak bersamaan. Sari menoleh ke arah jendela. Angin malam bertiup pelan. Lalu sesuatu yang jauh lebih menakutkan terjadi. Lampu rumah tiba-tiba mati. Tak. Seluruh rumah langsung gelap. Sari langsung panik. "Mas." Arif berdiri. Namun dalam gelap itu, mereka mendengar sesuatu. Suara langkah. Pelan. Berjalan di lorong rumah. Tap. Sari membeku. Tap. Suara itu bukan dari dalam kamar. Suara itu berasal dari ruang tengah rumah. Arif berbisik. "Dia keluar." Sari merasakan seluruh tubuhnya dingin. Suara langkah itu berhenti tepat di depan lorong. Gelap membuat mereka tidak bisa melihat apapun. Namun mereka bisa merasakan sesuatu berdiri di sana, mengawasi mereka. Napas berat terdengar dari kegelapan.